tidak akan ada voltage drop. Ketika kita pasang multimeter, dia harusnya ini 0 nilainya. Tapi kalau di praktikal, ketika kita benar-benar merakit komponennya, kalau kita lihat, pasti mungkin akan ada voltage drop ketika di kaki-kaki dioda ini. Seperti itu. Nih, bedanya, ini adalah simbol dari dioda. Ada dioda itu kadang seperti ini, dan PN-nya bagaimana membedakannya, yang satunya bening, yang satunya hitam gitu. Dan nilai P ini yang segitiga ya, yang hitamnya adalah sebagai N side-nya. Ada juga dioda itu semuanya hitam. Semuanya hitam. Semuanya hitam, gini ya, hitam. Tapi nanti ada gelang silvernya gitu. Ya, kita ini aja, ini sebagai gelang silver gitu. Jadi, gitulah pokoknya ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang semuanya hitam gitu. Terus ada gelang silvernya. Gelang silvernya inilah yang pertanda bahwa dia N-side. Di sini nih N-side, di sini P-side gitu. Sekarang itu tadi kan simbol ya. Kalau ini juga simbol gitu, tapi dari PN junction yang dibalik gitu. Jadi perlu yang dihafal adalah mana katoda, mana anoda ya. Anoda yang negatif atau yang positif, nah itu juga perlu diperhatikan. Terus, nah sekarang dioda itu ternyata macam-macam. Dan yang perlu kita tahu, yang akan kita manfaatkan itu adalah ketika kondisi dioda forward bias atau reverse bias gitu kan ya, tergantung aplikasi kita. Tapi kalau kita mau lihat aplikasi lagi, ternyata dioda itu punya banyak macam. Ada Zener diode, LED, ada photodiode, varaktor, tunnel, Schottky, dan Shockley ya. Apa saja itu? Mari kita lihat. Untuk Zener diode, kalau tadi dioda biasa kan segitiga sama ada garis gitu aja ya. Kalau di Zener diode, dia simbolnya agak sedikit berbeda gitu. Seperti ini, perlu diperhatikan. Nah, di Zener diode ini dia adalah mirip dengan dioda biasa. Dia dapat memperbolehkan arus itu mengalir saat forward. Untuk kondisi forwardnya sama. Tapi ketika reverse direction, ketika dia reverse bias gitu, si tegangan di Zener ini akan lebih besar daripada tegangan breakdown-nya dioda biasa. Jadi, Zener diode ini fungsinya adalah sebagai voltage regulator, penjaga nilai tegangan, di mana Zener ini dipasang. Dan kenapa namanya Zener ya, karena penemunya namanya Bapak Clarence Zener gitu ya, yang bisa mendiscover properti electrical dari dioda Zener ini. Dan dioda Zener ini dopingnya itu besar gitu ya, memerlukan doping yang besar bila dibandingkan dengan dioda biasa. Kenapa perlu doping yang besar gitu? Agar bisa mengurangi tegangan breakdown-nya. Tegangan breakdown dari dioda Zener ini biasanya antara 1,2 volt hingga 200 volt, tergantung kapasitas Zener-nya ini berapa gitu ya. Sekecil-kecilnya ini 1,2 volt. Sekarang breakdown voltage itu gimana sih gitu. Nah, di sini nih breakdown voltage. Kalau di dioda biasa, kita tahu tadi bahwa karakteristiknya kan di sini aja ya. Ini forward, yang ini adalah reverse. Untuk dioda biasa. Ternyata kalau dioda Zener, area kerjanya itu lebih besar gitu.
Nah, dioda Zener berlaku seperti dioda normal ketika dia forward. Tetapi ketika kondisinya reverse, dia akan bekerja ketika ada tegangan breakdown. Maksudnya apa? Awalnya ketika kita trigger dengan suatu kondisi kerja tertentu, dia masih bisa mempertahankan nilainya. Dia tidak akan kontak. Tapi ketika dia sudah mencapai tegangan breakdown-nya, tiba-tiba akan terjadi konduksi di dioda Zener tersebut gitu. Dan ini adalah range operasi dari dioda Zener. Ketika dia di-trigger oleh tegangan negatif dan pada kondisi reverse bias. Dan ini adalah karakteristik tipikalnya yang umum yang terjadi pada dioda Zener gitu ya. Di mana saya ulangi lagi bahwa ketika kondisi forward dia seperti dioda biasa. Dia harus dapat trigger tegangan tertentu baru nanti dioda akan turn on gitu. Berbeda ketika reverse bias, pada awalnya dia akan turn off. Tapi ketika trigger tegangan tersebut mencapai tegangan breakdown-nya, maka yang harusnya dia turn off, dia harus turn off gitu ya. Nah, ini jadi karena kita melihat karakteristik si dioda Zener itu seperti itu, maka kita bisa lihat aplikasi dari dioda Zener adalah untuk menjaga level tegangan. Hanya boleh tegangan itu positif 10 dan negatif 10, seperti itu. Kalau kita ingin menjaga tegangan di sirkuit ini adalah positif 10 dan negatif 10, berarti kita harus apa? Kita harus pasang yang namanya dioda Zener di sini. Gitu. Nah, di sini ketika dioda Zener bekerja secara reverse ya, dan dia didesain untuk bekerja pada kondisi tegangan breakdown yang pasti gitu. Antara, kalau di sini ternyata antara 10 sampai 100 volt kira-kiranya. Maka ketika ini diaplikasikan di sini, tentu si dioda Zener akan menjaga tegangan yang ada di sini hanya kisaran 10 sampai 100 volt. Nah, poin A di sirkuit itu, ketika dioda dipasang, ya saya tadi bilang, dia akan terjaga di kapasitasnya dioda Zener. Dan karenanya, makanya, apa fungsi dioda Zener? Untuk menjaga tegangan. Seperti itu ya. Di sini, kurva ini itu dapat mengilustrasikan kondisi minimum dan maksimum dari arus yang bekerja di dioda Zener. Karena tadi level tegangannya harus dijaga, tapi kan gimana ya? Tegangan kan harus dijaga konstan. Berarti ada dong parameter yang berubah gitu kan untuk apa namanya ya? Sebagai dampak dari dia harus menjaga tegangan gitu. Apa yang berubah-berubah walaupun tegangannya tetap? Ya arusnya. Karena kan resistansinya harus tetap sama gitu ya, asumsinya. Nah, karena tadi tegangan harus dijaga konstan, harus dijaga pada suatu nilai tertentu, maka arusnya akan bisa berubah-berubah. Nah, nanti jadi kalau pas praktikum, apa yang akan kita amati dalam ketika kita menggunakan dioda Zener? Nah, kita akan amati arus lututnya. Arus perubahan ketika dia dari awalnya harusnya turn off menjadi turn on. Dan kemudian ketika dia terus konduksi, maka ini adalah arus tes dari dioda Zener. Dan dia akan mencapai arus tertentu yang merupakan kondisi maksimum dioda Zener ini bisa menjaga level tegangan tertentu. Bagaimana kalau ternyata tegangan yang harus tegangan input terus ditambah terus melebihi tegangan Zenernya gitu, melebihi kapasitas tegangan Zenernya, akan terjadi breakdown, akan terjadi avalanche. Maksudnya apa ini? Ya akhirnya dia benar-benar tidak terkontrol arus konduksinya, intinya diodanya akan
short circuit gitu. Jadi si diode zener ini tetap harus dioperasikan di menurut level tegangan si diode zener ini gitu ya. Jangan melebihi juga karena nanti rusak diode zenernya. Dia jadi short circuit karena melewati batasan arus maksimum si zener. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dasar aplikasi dari dioda zener, di mana dia untuk menjaga sebuah tegangan tertentu gitu ya, menjaga sebuah tegangan tertentu di terminal tertentu. Dan ini biasanya ini titik setelahnya dioda zener itu yang harus dijaga konstan gitu misalnya. Dan biasanya digunakan di power supply ataupun untuk menjaga level tegangan suatu peralatan. Ada lagi salah satu aplikasi dari diode zener, dia juga bisa digunakan sebagai pembatas, limiter dari suatu level tegangan tertentu. Bagaimana maksudnya? Ya, tadi ketika diode zener cuma satu ya, misalnya, dia akan menjaga tegangannya seperti ini. Tapi ketika dibalik, tentu dia akan kebalikannya, ya kan ya, kebalikannya dari ini. Jadi kalau ini ada arus positif mengalir melewati R gitu dan melewati diode zener gitu, awalnya ketika nanti si tegangannya itu bisa men-trigger si zener untuk bekerja, maka dia akan bekerja menjaga tegangan di titik ini untuk sebesar VZ seperti itu. Tapi ketika dibalik, dia akan menjaga level tegangan di sini menjadi min VZ. Tapi ketika kita gunakan diode zener 1 dan 2 dengan seperti ini, maka nanti jadi PNNP seperti itu. Nanti dia akan menjaga level tegangannya jadi positif VZ, antara positif VZ dan negatif VZ seperti itu. Jadi intinya sama, ujung-ujungnya dia menjaga tegangan untuk bekerja di di range operasi tertentu. Nah, ini adalah contoh lain dari dioda. Ada yang namanya LED. Tahu LED itu apa? Light Emitting Diode. Dioda yang bisa memendarkan cahaya. Dan LED ini adalah PN junction semikonduktor yang bekerja ketika forward bias, dia bisa menghasilkan pancaran sinar gitu ya, yang warna-warni, sesuai dengan spektrum ultravioletnya. Nah, ketika dia forward bias, ada sebuah quanta of light energy. Jadi ada quanta yang inilah nanti yang menyebabkan LED itu bisa warnanya merah, apa biru, apa kuning, seperti itu. Dan nilai kuanta energinya yang dikeluarkan ini proporsional dengan gap, dengan pita energinya semikonduktor tadi. Jadi bisa jadi kalau digambarkan itu ya, conduction band, terus ada energy gap ya kan, terus ada valence gap gitu. LED merah, biru, kuning itu memiliki energi gap-nya itu berbeda-beda. Makanya nanti dia bisa memendarkan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini typically LED itu PN junction. Dan akan ada elektron ataupun holes ketika ujung-ujungnya ini diberi bias tegangan. Gitu ya. Dan elektron dari titik N-nya ini harus diinjeksikan ke P-nya agar terjadi rekombinasi. Jadi warna tadi selain dari energi gap yang berbeda, itu adalah kombinasi dari elektron ataupun hole dari dua junctionnya tadi.
Nah, junction ketika dia diberi tegangan, junctionnya, dua terminal ini diberi tegangan gitu ya, akan menyebabkan elektron ataupun hole-nya ini terjadi keseimbangan. Dan nantinya akan menginjeksi elektron dari N ke P dan akan terjadi kombinasi kuanta tadi dan akhirnya nanti menghasilkan pancaran sinar. Dan di sini ya elektron dan hole yang melewati si LED berarti kondisi LED apa? Kondisi LED akan forward bias gitu. Dan nantinya akan menyebabkan perbedaan difusi rekombinasi elektron dan holes tadi menyebabkan perbedaan warna, dan perbedaan warna tidak hanya warna gitu ya, ternyata berbeda juga nanti potensial antara dua ujung LED tadi. Untuk infrared, potensial difference-nya harus 1,6 volt. Untuk warna merah, ternyata ininya harus di-trigger dengan tegangan antara 1,8 volt dan 2,1 volt. Dan seterusnya hingga kalau mau warna ultraviolet dia potential difference-nya harus 3,5 volt. Agar apa? Agar rekombinasinya tadi berbeda-berbeda gitu kan, karena kan kita mau buat warna yang berbeda-berbeda. Tapi secara komersial LED itu nanti untuk warna merah, biru ini sudah diproduksi dengan potential difference yang saklek di sini gitu ya. Jadi bukan kayak kita punya LED, kita mau ubah-ubah potensial difference-nya gitu biar bisa warnanya berubah-ubah gitu. Belum. Jadi secara komersial masih spesifik. Kalau kita mau beli yang merah, ya udah gitu ya. Tegangan kerjanya segitu, kita harus ngikutin gitu. Kalau tegangan kerjanya diubah dari itu, dia nggak akan bisa mengaktifkan LED merah. Seperti itu. Nah, ada lagi. Dioda, ternyata ada lagi yang namanya fotodiode. Apa bedanya dengan LED? Kalau LED dikerjakan dalam kondisi forward bias, ya kan? Kalau fotodiode, dia dikerjakan dalam kondisi reverse bias. Kalau LED tadi memancarkan energi, fotodiode itu menyerap energi, gitu. Nah, di sini ya, si fotodiode ini bisa mengubah energi non-electrical seperti pancaran sinar menjadi energi listrik. Fotodiode itu tugasnya menyerap sinar agar jadi energi listrik. Berbeda sama LED. LED adalah menyerap energi listrik dari biasnya tadi kan. Dari ketika tegangan diberi terminal diberi tegangan berubah menjadi pancaran sinar. Kebalikannya adalah fotodiode ketika dia menyerap sinar menjadi energi listrik. Nah, foton adalah energi yang ditransmisikan di fotodiode ini. Dan nilainya akan berbeda-beda tergantung frekuensi dari fotodiode-nya. Nah, energi ini akan besar kecilnya energi itu akan membedakan besar kecilnya energi listrik yang akan dihasilkan. Intinya seperti itu ya. Dan dark current, arus yang gelap, ini arus yang akan ada ketika tidak ada pancaran sinar. Jadi ketika fotodiode berada pada kondisi yang gelap seperti itu, akan ada arus yang mengalir di fotodiode gitu. Dan konduktivitasnya akan bertambah. Dan nantinya arus akan mengalir di komponen fotodiode ini gitu. Kalau kita lihat di sini, fotodiode akan menerima sinar daripada memproduksi sinar. Dan fotodiode akan nilainya, outputnya akan berbeda-beda tergantung seberapa kuat pancaran sinar yang dia dapatkan. Dan bekerjanya nanti adalah kondisi reverse bias. Arus reverse-nya akan bernilai proporsional terhadap intensitas cahaya yang dia terima. Semakin besar cahaya yang dia terima, si fotodiode, dia akan mengeluarkan arus yang besar. Nah, kalau
gambarnya light emitting diodes tadi gimana? Kayak dioda, tapi ada panah-panah kecil di atasnya si segitiga tadi kan ke arah luar karena dia emitting. Berbeda dengan fotodiode kebalikannya. Seperti dioda, tapi ada panah-panah di atas segitiga, tapi arahnya ke dalam karena dia absorbing, menyerap sinar. Nih dia simbolnya yang sering kita lihat ya. Dan ini dia bekerjanya secara reverse bias. Dan kalau kita beli di pasaran, modelnya akan seperti ini. Sekarang, ini adalah dioda lain yang namanya varaktor. Wow, kok bisa varaktor namanya ya, gitu kan? Karena sebenarnya dia adalah variabel kapasitor. Dioda yang bisa bekerja sebagai variabel kapasitor. Nah, varaktor diode ini bisa mengubah-ubah nilai kapasitansinya. Dari mana dia bisa tahu? Dengan cara mengubah-ubah depletion region-nya antara P dan N-nya. Ketika reverse bias, ini dia nilai kapasitansinya kecil. Karena komponen dia elektrik antara P dan N-nya membesar. Bagaimana ketika kondisinya forward bias gitu ya? Ataupun ini bisa disebut less reverse bias. Jadi lebih kecil lah kondisi reverse biasnya. Kondisi tegangan minus buat men-trigger si varaktornya ini lebih kecil. Oh, ternyata bisa didapatkan kapasitansi yang lebih besar karena komponen dia elektriknya mengecil. Ini adalah karakteristik dari varaktor. Yang kita lihat adalah berapa nilai reverse voltage-nya dibandingkan dengan nilai kapasitansi yang bisa dihasilkan. Ketika reverse bias-nya kecil awalnya, kapasitansinya akan besar. Semakin besar nilai reverse voltage-nya, maka semakin kecil nilai kapasitansinya. Untuk apa kita menggunakan varaktor? Varaktor biasanya digunakan untuk filter. Filter gimana? Untuk ngilangin noise gitu ya. Karena kadang ketika suatu rangkaian digunakan gitu ya, rangkaian itu dibuat, ternyata ada noise atau ada disturbance lain dari kualitas sinyalnya, akhirnya harus ada filter yang bisa menyaring noise tersebut agar V output-nya ini sama dengan V in gitu ya. Sama kualitasnya. Kalau ini sinusoidal murni, di sini pun harus sinusoidal murni. Nggak jadi sinusoidal dengan ringgi-ringgi misalnya gitu. Bagaimana menghilangkan ripple tegangannya? Bisa jadi dengan menambahkan kapasitor sebagai filternya gitu ya. Tapi kadang-kadang nih ya, ketika inputnya berubah, outputnya nih besar ripple-nya itu berubah gitu. Ripple tegangannya. Berarti kita nggak bisa kalau cuma masang kapasitor yang bernilai tetap. Harus bisa menggunakan kapasitor yang berubah-berubah juga nilainya sesuai dengan kondisi perubahan dari ripple gitu ya, yang ingin kita hilangkan. Oleh karena itu, kita bisa pakai varaktor diode yang bisa mengubah nilai kapasitansinya gitu saat terjadi resonansi dengan frekuensi dari rangkaian. Kurang lebih seperti itu fungsi dari varaktor. Sekarang, apa itu tunnel diode? Seperti namanya, tunnel diode artinya terowongan ya. Nah, kalau ini tunnel diode banyak dibuat berbahan germanium ataupun gallium. Simbolnya bagaimana? Simbolnya mirip dengan si dioda biasa, tapi ujungnya itu ada kayak gerbang gitu ya. Ada gini, ada perbedaan modifikasi lah, tapi secara garis besar mirip lah sama simbol dioda biasa. Dalam dioda tunnel ini dia nilai resistansinya akan negatif. Dan dia bisa terkonduksi dengan baik ketika diberi trigger
voltage saat forward itu kecil. Dan ini dengan adanya trigger forward bias yang kecil, trigger tegangan saat forward bias yang kecil, menyebabkan peningkatan bias yang menyebabkan nilainya jadi negatif. Nilai resistansinya negatif. Dan akhirnya tegangannya akan turun. Dan kondisi ini bisa kita dapatkan itu ketika si dioda diberi doping yang sangat besar gitu ya nilainya, dan akhirnya nanti menyebabkan depletion region, area deplesi antara P dan N tadi itu bisa sangat tipis, yang menyebabkan akhirnya terbentuklah terowongannya, yang menyebabkan elektron bisa mengalir gitu ya, mengalir di kondisi yang awalnya dia harus terpisah gitu. Akhirnya nanti intinya tunnel diode ini harus didoping dengan besar agar konduktansinya itu meningkat gitu. What does it mean by tunneling the current? Gitu kan. Nah, kondisi tunneling the current ini maksudnya adalah kalau dioda biasa, gimana dia modelnya? Dioda biasa harusnya kan seperti ini ya. Tret, baru dia naik secara tiba-tiba ketika sudah ada trigger tegangan, ya kan? Itu dioda biasa. Berbeda dengan dioda tunnel. Dia bisa di awalnya itu triggernya dia bisa meningkat dulu gitu. Tapi ini bukan yang fix, tapi dia akan habis meningkat, dia bisa nurun di kondisi C, baru dia menjalankan kerjanya sebagai dioda biasa. Itu maksud dari tunneling. Jadi dia bisa memberikan kinerja yang tambahan kinerja selain hanya forward bias dari dioda biasa. Nah, ini contohnya, misalnya tank circuit oscillate. Nah, karena dia bisa membuat tunneling ini ya, bisa naik dulu, baru turun lagi. Jadi kondisi apa ini? Kondisi osilasi, ya kan? Karena osilasi itu kan perubahan sinyal yang tidak stabil sebenarnya, dan harus dikondisikan agar dia menuju kestabilan. Osilasi itu apa? Kondisi yang nanti kalian bisa cari, tapi intinya dia kondisinya adalah ketika dia naik, dia harus bisa turun, naik, turun, agar bisa mencapai kondisi yang stabil. Ini harusnya garis lurus ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Aplikasinya, tunnel diode ini karena dia bisa memberikan osilasi, terus dia harus turun lagi mencapai nilai stabilnya saat forward bias dan baru bekerja. Nah, dia biasanya dioperasikan untuk mengurangi nilai osilasi. Nah, ini maksud saya tadi. Awalnya mungkin osilasinya besar, harus bisa mengecil hingga akhirnya stabil, seperti itu. Dengan adanya tunnel diode ini, karena dia bisa menghasilkan negative resistance, dan dia bisa menghilangkan atau menjaga nilai osilasi agar stabil gitu. Bagaimana caranya? Dengan memasang tunnel diode, dan akhirnya nanti tunnel diode ini akan bekerja meredam osilasinya itu di nilai biasnya ini. Yang tadi, ini A, B, C, ya kan? Baru dia forward bias. Seperti itu. Sekarang, tinggal dua nih, antara Schottky diode dan Shockley diode. Apa itu Schottky diodes? Schottky diodes adalah dioda yang memiliki karakteristik switching yang sangat cepat. Saking cepatnya, dia itu namanya hot carrier diode. Kenapa dia hot? Ya karena dia bisa frekuensi switchingnya sangat besar dibandingkan dengan dioda biasa. Schottky diode digunakan untuk aplikasi digital ataupun aplikasi yang memerlukan frekuensi kerja yang tinggi. Dan dia bukan seperti tipikal
PN junction yang biasanya. Kalau biasanya kan yang ini positif, ini P, ini N gitu ya. Nah, kalau di Schottky diode ini kebalikannya. Dia dan selain kebalikannya materialnya pun berbeda gitu. Kalau di diode-diode sebelumnya tadi kan materialnya sama, tapi ada positif negatif gitu ya. Kalau di sini dia materialnya satu itu sama seperti biasanya, misalnya silikon gitu. Tapi ada ditambahkan metal regen yang di doping secara besar gitu. Dan di sisi lainnya adalah silikon yang dopingnya sangat kecil. Akhirnya apa? Akhirnya depletion region-nya di sini tentu akan sangat kecil dan akhirnya konduktansinya bisa meningkat lebih tajam dibandingkan dengan dioda-dioda yang lain seperti itu. Dan karena responnya sangat cepat, makanya banyak penerapan Schottky diode ini di aplikasi telekomunikasi gitu ya, yang memerlukan frekuensi tinggi. Bagaimana dengan Shockley diode? Shockley diode ini kalau tadi tinggal P sama N gitu. Terus satunya mungkin P-nya diganti dengan metal gitu ya. Kalau di Shockley diode dia PN, PN gitu. Dan fungsinya adalah sebagai switch. Switch aja gitu ya. Karena switch, tapi switch ini biasanya bukan langsung nge-on off-kan sesuatu, tapi dia hanyalah sebagai jembatan sebelum switch sebenarnya digunakan gitu. Ini SCR. SCR ini harus disulut oleh Shockley diode gitu. Biar SCR bisa bekerja dan bisa menyalakan alarm. Tapi kenapa kita perlu Shockley diode di sini? Kenapa nggak langsung pakai aja power supply gitu ya? Langsung menyalakan, men-trigger sudut firing angle-nya si SCR, biar SCR bisa langsung bekerja. Kenapa harus pakai Shockley diode? Shockley diode digunakan karena dia bisa bekerja dengan arus yang lebih kecil gitu. Jadi si Shockley diode ini bisa bekerja dengan arus trigger yang kecil. Sehingga tentu lebih baik pakai Shockley diode daripada pakai power supply yang besar gitu kan ya, karena arusnya jadi lebih besar dan dayanya jadi yang dibutuhkan lebih banyak. Tapi ini adalah aplikasi yang sudah jadul gitu, zaman dulu banget. Dan sekarang sudah mulai ditinggalkan penggunaan Shockley diode. Karena apa? Karena sudah ada peningkatan efisiensi dari power supply karena menggunakan bahan-bahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kerja power supply yang diinginkan gitu. Jadi kita cukup tahu kalau untuk Shockley diode ini, oh dia itu fungsinya sebagai switch gitu. Kenapa dia digunakan sebagai switch? Karena dia bisa meng-on-kan operasinya dengan arus yang lebih sedikit daripada SCR, seperti itu. Nah, sekarang itu tadi kan masing-masing aplikasi dari